Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni 'ilma warzuqna fahma. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita lanjutkan kaji kita agar tetap istiqamah pada salat maghrib 15 menit 20 menit insyaallah. Amin ya rabbal Alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Sekarang kita bahas bab tauhid. Dalam Islam kita harus berpegang teguh mengimani Allah dan Rasul dalam kalimatul haq la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalau ini kita pegang teguh sampai akhir hayat kita, insyaallah kita akan masuk ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin Ya rabbal alamin. Berangkat dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana fi akhir kalam qaul la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang di akhir hayatnya yang iman bahwa tiada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah dia akan masuk ke dalam surga ya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kenapa kita harus mengimani, menuhankan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai Rabb kita? Bagi kita yang sudah beriman, dianjurkan terus berpegang teguh, jangan sampai kita lalai tergoda dengan tipu daya syaitan, dengan godaan harta, dengan godaan jabatan, dengan godaan harta tahta wanita, sehingga kita berpaling dari agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ancaman Allah Subhanahu wa ta'ala, kalau kita sudah mengimani Islam, keluar dari agama Islam, itu ancamannya sangat berat. Dalam Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa man yartadid min dinihi," barang siapa yang murtad keluar dari agama Islam, habitat a'mal, terputuslah segala amal-amal perbuatan di dunia wal akhirah, baik amal-amal yang telah dia perbuat untuk dunia dan untuk akhirat. Habitat a'mal di dunia wal akhirah. Kemudian ancaman yang paling mengerikan adalah faulaika ashabun nar fiha khalidun. Nauzubillah subhanahu. Maka dia akan menjadi penghuni neraka selama-lamanya. Nauzubillah subhanahu. Semoga kita diselamatkan dari yang namanya kekafiran. Semoga kita ditetapkan dalam iman dan Islam, dalam doa keseharian,
dan baca doa ya Allah ya Allah ya Allah husnul khatimah. Mengapa kita harus menuhankan Allah Subhanahu wa taala? Karena dialah tempat kita bergantung, tempat kita minta pertolongan, tempat kita memohon ampun. Dunia beserta isinya, matahari, bulan, kemudian siang dan malam, semua yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Apa dalilnya? Dalilnya dalam surah Al-Fussilat ayat 37. Wa min ayati al-layl wan-nahar wasyamsu wal-qamar wa la tasjudu lis-samsi wa la lil-qamar. Dari ayat-ayat Allah, dari kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan malam dan siang, yang menciptakan matahari dan bulan. Janganlah kau menyembah matahari seperti orang-orang Jepang. Janganlah kau menyembah bulan seperti orang-orang primitif. Sembahlah Allah. Sembahlah Allah yang telah menciptakan bulan dan matahari, siang dan malam. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembelajaran tauhid, kalimatul haq, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bila kita tutup dari mulai kita akhir balik sampai nanti kita akhir hayat menghembuskan nafas terakhir, kalaupun kita mau mempelajarinya, niscaya pembahasan kalimatul haq, la ilaha illallah tidak akan selesai sampai akhir dunia. Karena kalaupun ini dikaji sampai akhir hayat kita, sampai anak cucu kita, itu tidak akan selesai. Pembahasan yang begitu luas. Itulah kalimat tauhid, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Jangan sampai kita yang telah diberikan anugerah iman, mengimani Allah, mengimani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai kekasih Allah, sebagai utusan Allah, luntur karena jabatan, luntur karena penderitaan, luntur karena kenikmatan dunia dan segala macam. Karena yang namanya ujian atau godaan daripada syaitan itu tiada henti. Siang dan malam, bahkan dikala kita mau tidur pun masih digoda, masih dirayu oleh syaitan untuk menjalankan kemaksiatan. Syaitan telah berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan kaum manusia sebagai temannya di neraka nanti. Karena dia ingin membalaskan dendamnya, tidak mau menghormati, tidak mau sujud dengan Nabi Adam, sehingga dia berjanji di hadapan Allah Subhanahu wa taala untuk menyesatkan umat manusia, melalaikan umat manusia daripada perintah Allah Subhanahu wa taala. Terutama yang terpenting adalah iman. Karena ini adalah bekal kita menghadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita pulang
dengan tidak membawa bekal dan amal saleh, seperti kita ingin berlayar di samudra nan luas tanpa bekal apa-apa. Kita akan tenggelam, karena yang kita bawa dalam kehidupan akhirat, terutama di alam kubur, apakah kita akan mendapatkan nikmat kubur atau mendapatkan azab kubur, tergantung amalan-amalan kita sewaktu di dunia. Hidup kita sebentar saja, 60-70 tahun. Selebih dari itu adalah bonus bila kita pandai mengatur yang namanya keuangan. Sedikit banyakkah kita sisihkan untuk beramal saleh, kita niatkan ikhlas lillahi ta'ala, insyaallah itu yang akan kita dapat. Adapun sisa uang yang kita belanjakan untuk keperluan sehari-hari tidaklah akan kita nikmati nanti di akhirat. Makanya para jumhur ulama mengatakan ad-dunya al-mazra'atul akhirah. Walaupun kehidupan di dunia hanya sebentar, 60-70 tahun, tapi kita akan menikmati yang namanya pembalasan. Di hari pembalasan nanti kita akan mendapatkan nikmat kubur kalau kita ditemani oleh amal saleh yang telah kita perbuat. Kita akan mendapatkan azab kubur kalau kita ditemani dengan amal-amal kemaksiatan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Pembahasan kalimat tauhid seperti ini harus terus digaungkan, harus terus diingatkan, karena menjadikan ibrah. Orang ada yang pagi beriman, siang kafir. Ada yang siang beriman, malam dia kafir. Karena ketiadaan dia bekal daripada ilmu tauhid yang didapat dari majlis Rasulullah SAW. Makanya janganlah kita menjauhkan diri dari majlis ilmu seperti ini, karena jumhur ulama mengatakan la tufarriqu majalisil ulama, fa inna Allah Ta'ala lam yahlu khairu aqraban min majalisil ulama. Janganlah kau lari atau menjauh daripada majlis-majlis ilmu, terutama ilmu agama. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza ra'ait riyadul jannah fa'ta'u." Jika kau melihat majlis ilmu, majlis Rasulullah yang mengkaji ilmu agama, apakah itu bentuknya maulid, apakah itu bentuknya tabligh akbar, atau bentuknya kuliah zuhur, atau seminar agama Islam, datangilah, ramaikanlah, farda'u. Pada saat itu para sahabat bertanya, "Ma hiya Raudhatul Jannah ya Rasulullah?" Raudhatul Jannah adalah majlis-majlis ilmu, majlis Rasulullah yang manfaat, Masya Allah, tabarakallah. Kita hadir di majlis ilmu, pahalanya seperti kita 1000 kali bertakziah ke orang yang telah meninggal. Pahalanya 1000 kali kita bertakziah ke orang yang sedang sakit. Masya Allah, tabarakallah. Ma'asyiral muslimin rahimahullah, sedikit walaupun tidak banyak, yang penting kita tetap istiqomah
memperkuat kajian tauhid supaya kita tidak goyah, karena di luar sana dalam Islam itu yang namanya ghazul fikri, perang pemikiran antara kafir dan muslim. Mereka didukung oleh ekonomi yang begitu kuat dari Vatikan. Para misionaris pagi, siang dan malam tebar pesona. Kita yang modalnya adalah keimanan, modalnya adalah kepercayaan, tanpa tabur pesona dengan indomie, beras, ataupun dengan uang, ataupun dengan jabatan, ataupun dengan wanita yang cantik, tetap insyaallah akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, sedikit walaupun tidak banyak, mari kita tutup kaji kita dengan membaca surah Al-Fatihah. Semoga kaji kita ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang sakit, semoga diangkat penyakitnya, diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Wabil khusus saudara, semoga diangkat penyakitnya dan diberikan kesembuhan seperti sedia kala. Amin ya rabbal alamin. Kita doakan kepada tetangga-tetangga kita yang sedang kesusahan, yang sedang terlilit hutang, semoga diberikan rezeki yang banyak, yang luas, yang halal, yang barakah. Kita doakan kepada anak-anak kita yang sedang menuntut ilmu, semoga diberikan kesehatan, semoga diberikan kelancaran dalam belajar, semoga dimudahkan menyerap ilmu pengetahuan secara mudah dan gampang, sehingga menjadi anak-anak yang pintar, berbakti kepada kedua orang tuanya dan bangsa. Ala hadhihi niyyah wa bi kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. اللهم اجعل افتح لنا أبواب الخير وأبواب النعمة وأبواب القوة وأبواب الصحة وأبواب الرزق وأبواب الجنة. اللهم اعتق رقابنا من النار ورقاب من أزواجنا من النار ورقاب آبائنا وأمهاتنا وذرياتنا من النار يا أرحم الراحمين. اللهم بحق الفاتحة وبشر الفاتحة وبكرامة الفاتحة وبمعزة الفاتحة يا فارس الحق ويا كاشف الغم ويا دافع البلاء يا الله ويا دافع البلاء يا رحيم ويا دافع البلاء يا رحمن. دعوهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام وآخر دعواهم من الحمد لله رب العالمين. Lebih kurang mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.